Tugas 2.1.A.3 mulai dari diri. Refleksi individu, pembelajaran berdiferensiasi. Perkenalkan, saya calon guru penggerak angkatan 9 dari SMA Negeri 8 Oku, Sumatera Selatan. Nama saya Parsi dengan fasilitator hebat Bapak Dr. Haji Jajang Supriyatna MPD dan pengajar praktik Bapak Data Wardana SPD GR. Pertanyaan pemantik. Bagaimana seorang guru dapat mengelola kelas dan memenuhi kebutuhan belajar murid-muridnya yang berbeda-beda? Refleksi. Bayangkanlah kelas yang saat ini Anda ampu dengan segala keragaman murid-murid Anda. Saya mengajar murid kelas 10 di SMA Negeri 8 Oku. Ada 5 kelas yang saya ajar dan rata-rata siswanya berjumlah antara 34 sampai 36 siswa, termasuk kelas besar dan terdiri dari berbagai macam suku. Ada yang berasal dari suku Jawa, Sunda, Ogan, Komering, dan Bali. Agama yang dianut juga beragam. Ada yang beragama Islam, Kristen, Katolik, dan Hindu. Dari segi perekonomian pun bervariasi. Ada yang dari golongan orang kaya, sedang, dan kurang mampu. Intinya, murid-murid saya sangat beragam, dan saya merasa kelas saya selalu penuh warna. Saya menemukan keberagaman dalam diri murid saya dalam mengikuti proses pembelajaran. Sesuai dengan usia mereka yang baru saja terlepas dari masa remaja, sewaktu di SMP, sekarang mereka sedang menuju masa dewasa yang masih dalam pencarian dan pembuktian jati diri mereka. Terkadang saya tertawa melihat tingkah mereka yang terkadang masih seperti remaja SMP. Namun, mereka akan tersinggung dan marah apabila dikatakan seperti anak SMP. Padahal baru beberapa bulan mereka duduk di bangku SMA. Disinilah saya merasa tertantang untuk membimbing murid-murid saya untuk menemukan sendiri jati dirinya sesuai dengan minat bakatnya melalui berbagai kegiatan di kelas dan di luar kelas. Saya bebaskan mereka berekspresi, baik dalam penyaluran bakatnya maupun dari segi cara belajar di kelas. Saya akan giring mereka sesuai dengan keinginannya, karena menurut saya, apabila mereka suka dan bahagia melakukannya, maka tujuan pembelajaran berdiferensiasi akan tercapai. Refleksi. Apa yang telah Anda lakukan untuk melayani kemampuan murid yang berbeda? Apa yang Anda lakukan untuk membuat proses pembelajaran menjadi lebih mudah untuk murid Anda? Apakah ada perlakuan yang berbeda yang Anda lakukan? Jika ada, perlakuan seperti apa? Jika tidak ada, apa dampaknya terhadap murid Anda? Berbagai upaya saya lakukan untuk memenuhi kebutuhan belajar murid. Salah satunya adalah saya menyediakan beragam konten materi pembelajaran, memberikan tugas kelompok sesuai dengan kemampuan murid. Pembelajaran yang saya lakukan Pembelajaran yang saya lakukan tidak hanya di dalam ruang kelas, tetapi juga di laboratorium komputer, dengan tujuan agar mereka tidak merasa jenuh dan bisa langsung mempraktikkan materi secara langsung. Dalam memenuhi kebutuhan akan materi pelajaran, saya mengizinkan murid-murid saya untuk menggunakan handphone sebagai salah satu sarana media pencarian informasi. Karena selain langsung praktik menggunakan komputer, ada beberapa aplikasi pembelajaran yang bisa langsung diakses menggunakan handphone. Sehingga murid dapat lebih mudah memahami materi dan langsung bisa mengerjakan tugas-tugas dari setiap materi pembelajaran. Refleksi. Sebutkan tantangan-tantangan yang Anda hadapi dalam proses pembelajaran di kelas yang disebabkan oleh keragaman murid-murid Anda tersebut. Tindakan-tindakan apa yang telah Anda lakukan untuk mengatasi tantangan-tantangan tersebut?
Tantangan yang saya hadapi dalam proses pembelajaran di kelas yang disebabkan oleh keragaman murid-murid adalah kurangnya fokus mereka dalam mengikuti pembelajaran yang diakibatkan oleh tingkat kemampuan menyerap materi yang berbeda, meliputi gaya belajar dan faktor kesenangan dalam melakukan pembelajaran. Tindakan yang saya lakukan untuk mengatasi tantangan tersebut adalah dengan membentuk kelompok diskusi, menyederhanakan materi pembelajaran tanpa mengurangi esensinya, dan menyelipkan ice breaking agar pembelajaran tidak membosankan. Refleksi. Menurut Anda, untuk mengakomodasi tantangan yang terkait dengan keragaman murid tersebut, bagaimana seharusnya pembelajaran itu dirancang, dilaksanakan, dan dievaluasi? Pembelajaran seharusnya dirancang sesuai dengan memperhatikan keberagaman, tingkat kemampuan, dan kebutuhan murid. Guru dapat merancang pembelajaran berdasarkan pendapat murid dengan tujuan agar murid dapat mengikuti pembelajaran sesuai dengan keinginan dan kebutuhannya. Pelaksanaan pembelajaran harus sesuai dengan rencana pembelajaran yang telah disusun dengan mengakomodasi keberagaman murid. Evaluasi pembelajaran dapat dilakukan dengan meminta umpan balik dari murid setelah proses pembelajaran dilaksanakan. Guru juga diharapkan membuat refleksi atas pembelajaran yang telah dilakukan sebagai bahan evaluasi dan akan dijadikan acuan untuk pembelajaran berikutnya. Terima kasih sudah menyaksikan video saya. Semoga menginspirasi Bapak Ibu hebat sekalian. Salam bahagia, salam guru penggerak.